warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Ivan Margiati. Gimana kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya, amin. Selamat, kalian udah masuk ke tahap selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi bidang. Nah, di seleksi kompetensi bidang itu untuk yang kementerian atau instansi pusat itu biasanya ada seleksi wawancara dan juga ada psikotesnya. Untuk wawancara, di sini aku ingin sharing tentang persiapan wawancara dan bagaimana cara menghadapi pertanyaan wawancara. Di tes wawancara ini benar-benar menentukan bagaimana sih kepribadian kalian, bagaimana sih penampilan kalian, bagaimana sikap kalian, bagaimana tutur kata kalian, sopan santun kalian. Nah, semua dari kepribadian kalian itu akan akan diseleksi di seleksi kompetensi bidang ini. Nah, untuk itu kalian harus mempersiapkannya dengan baik. Contohnya akan aku share di video ini, tapi jangan lupa buat klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya biar kalian tahu video-video aku yang aku upload, dan kalian bisa share ke teman-teman kalian juga jika video aku bermanfaat. Jangan lupa buat like juga, komen, dan yuk langsung kita simak untuk tips dan gimana sih cara menghadapi wawancara untuk seleksi kompetensi bidang calon pegawai negeri sipil tahun 2020. Tips aku yang pertama, sehari sebelum wawancara kalian harus mempersiapkan dulu nih. Yang pertama, pakaian. Nah, untuk seleksi kompetensi bidang CPNS biasanya pakaian itu sudah ditentukan. Untuk atasan itu berwarna putih dan bawahan berwarna gelap atau biasanya hitam. Nah, kalian benar-benar yang persiapkan harus yang rapi biar kalian terlihat kredibel. Terus yang kedua adalah sepatu. Sepatu saran aku jangan terlalu tinggi high heel-nya untuk yang perempuan. Yang nyaman aja, yang penting kalian ketika berjalan menuju ke pewawancara itu jalannya nyaman. Jangan sampai kalian ingin terlihat tinggi, terlihat elegan, tapi sebenarnya kalian gak nyaman dengan sepatu itu. Dan untuk semuanya aja, laki-laki maupun perempuan, sepatu sebaiknya kalian semir pokoknya yang rapi, yang terlihat kredibel. Terus yang ketiga, rambut teman-teman. Ini benar-benar sepele, tapi rambut kalian terutama untuk yang cowok dan wanita yang tidak berhijab. Aku saranin untuk yang cowok, kalian bisa potong rambut yang rapi. Sebenarnya kalau untuk latsar kemarin malah itu dipotong 012. Kalian tahu nggak potongan 012? Itu panjangnya 0, terus 0 cm, 1 cm, kemudian 2 cm. Itu semuanya terlihat rapi. Kalau enggak ya nggak apa-apa sih, nggak harus 012, tapi kalian terlihat rapi aja ketika menghadapi wawancara. Nah, untuk perempuan yang tidak berhijab, kalian juga harus menata rambut kalian sedemikian rupa biar rambut kalian terlihat rapi dan elegan. Untuk yang berhijab itu kerudungnya mohon juga ditata yang rapi, yang sopan. Terus yang keempat, ini sepele tapi benar-benar diperhatikan oleh pewawancara teman-teman, kuku jari. Nah, jangan sampai kuku Anda itu panjang tetapi kotor, terus apalagi berwarna hitam, itu sangat dihindari ya teman-teman. Karena mau nggak mau wawancara ini adalah menentukan kalian itu sudah berada di tahap terakhir dan kalian harus maksimal mungkin menampilkan yang terbaik di depan pewawancara. Kemudian perhiasan. Nah, kalau perhiasan ini khusus wanita ya. Untuk wanita jangan memakai perhiasan yang berlebihan. Setahu aku kemarin malah ada yang tidak diperbolehkan memakai perhiasan ketika wawancara. Kalau SKD memang tidak diperbolehkan, tapi pas wawancara kemarin ada instansi yang memperbolehkan dan ada instansi yang tidak memperbolehkan. Kemudian pengharum badan atau parfum. Jangan memilih pengharum yang bikin mumet semua orang yang ada di ruang wawancara. Itu saran aku, pakai pengharum badan yang biasa aja, maksudnya boleh wangi tapi jangan terlalu yang berlebihan.
Apa saja tips buat kalian? Kalau aku yang pertama ini, datang tepat waktu. Ketika nama kalian dipanggil, kalian sudah harus standby di situ. Karena kedisiplinan itu merupakan kunci dari kesuksesan. Nah, terus yang kedua, pakaian kalian harus rapi. Sebelum kalian masuk ke ruang wawancara, kalian harus pergi ke toilet dulu, cari kaca, kalian benerin hijab kalian benerin rambut kalian, kalau kalian nggak berhijab, baju, pokoknya dari atas sampai bawah, kalian cek lagi di kaca, sudah rapi atau belum. Terus kemudian, ketika kalian sudah dipanggil nih namanya, masuk. Nah, terus kalian masuk, jabatlah tangan pewawancara dengan mantap. Contoh, nah, bukan atau hanya gini. Nah, kenapa? Karena berjabat tangan dengan mantap itu memunculkan kesan bahwa Anda adalah orang yang profesional. Ketika berjabat tangan, kalian jangan terlalu keras karena itu akan menimbulkan kesan kalau kalian itu arogan. Tapi berjabat tangan dengan mantap itu akan menimbulkan kesan yang percaya diri, jiwa yang profesional. Nah, setelah itu kalian pasti akan dipersilahkan duduk. Kemudian sikap yang mengesankan profesionalisme itu harus kalian munculkan, karena selama seleksi wawancara nanti, pewawancara itu kan ada beberapa nih. Yang satu menanyai kalian, yang lain itu akan melihat sikap Anda itu bagaimana, perilaku Anda itu bagaimana selama diwawancarai, seperti itu. Nah, para pewawancara ini tidak hanya menginginkan skill Anda yang baik, tetapi juga profesionalisme Anda dalam bekerja untuk instansi yang kalian lamar. Terus kemudian, gunakan bahasa tubuh yang sesuai nih. Misal, jangan terlalu banyak tangannya begini-begini, menjelaskan gini, apalagi menunjuk jari ke pewawancara, itu sangat dihindari. Lebih baik tangan kalian diam di atas kaki kalian, di atas paha kalian, di bawah meja, jangan sampai kalian taruh di atas meja. Nah, ketika duduk, majukan badan Anda sedikit. Nah, hal ini menyiratkan bahwa Anda antusias. Nah, gunakanlah secara alami. Ketika Anda menjelaskan sesuatu hal, ketika Anda menjawab pertanyaan, kemudian jangan menyilangkan kaki. Biasanya banyak kan orang itu menyilangkan kaki ketika duduk. Nah, sebisa mungkin kalian duduk yang sopan, kaki berjejer, punggung tegak, mata menghadap ke pewawancara, tangan di atas kaki saja. Itu sudah cukup sopan dan bagus, teman-teman. Terus kemudian secara umum jadilah orang yang enak dilihat orang lain. Jangan terkesan kalian ambisius banget ingin menjadi CPNS. Kesan yang ramah, kesan yang tidak sombong, kesan yang membuat orang lain nyaman berada di sekitar Anda. Munculkanlah kesan-kesan yang baik kepada pewawancara ketika Anda diwawancarai. Kemudian jangan tampakkan keresahan atau kegalauan Anda. Seringkali ketika mengantri dalam wawancara, Anda harus menunggu lama dan tentunya itu membuat bosan. Nah, jangan sampai itu Anda bawa ke ruang wawancara nih, teman-teman. Terus kemudian setelah itu, saran aku, tips dari aku, jawablah pertanyaan pewawancara dengan penuh keyakinan dan percaya diri. Nah, itu pesan aku, tipsnya. Gimana sih caranya biar terlihat percaya diri dan penuh dengan keyakinan? Kalian ditanyain apa? Misal, kenapa kamu ingin menjadi PNS? Itu pasti pertanyaan yang keluar. Kalian jawab dengan nada yang tegas namun lugas, bukan galak ya, maksudnya jawab dengan tegas. Wawancara adalah ajang mempromosikan siapa diri kalian. Nah, untuk itu jawablah setiap pertanyaan yang dilontarkan dengan penuh keyakinan dan percaya diri. Jika tampak ragu-ragu, citra profesionalisme Anda akan jelek. Selain itu, Anda juga harus tahu siapakah yang mewawancarai Anda. Apakah dia atasan atau bos Anda?
ataukah dari Badan Kepegawaian Nasionalnya, dari BKN-nya atau BKN. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang biasanya pewawancara lontarkan kepada kita, itu biasanya yang pertama kalian disuruh memperkenalkan diri kalian terlebih dahulu. Mesti pertanyaannya, silahkan untuk Yvonne Margiati, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Nah, saran aku, perkenalan kalian itu langsung saja ke nama saya Yvonne. Jangan malah curhat ya teman-teman. Nama saya Yvonne, saya lulusan dari perguruan tinggi apa. Saya jurusan apa. Terus saya mempunyai indeks prestasi berapa. Nah, saya lulus tahun ini. Jadi bukan kalian menjelaskan, nama saya Yvonne, umur saya 20 tahun. Saya tinggal di sini, alamat saya di sini. Sebelumnya saya bekerja di sini, saya sudah menikah, saya mempunyai anak berapa. Itu bukan. Tapi selalulah untuk menghubungkan dengan instansi yang kalian daftar. Misalnya, selalu untuk perkembangan instansi yang kalian daftar. Nah, aku kasih contoh yang tadi. Nama saya Yvonne, saya lulusan dari Universitas Diponegoro Semarang. Saya lulusan tahun 2015. Nah, indeks prestasi saya itu 3,80 misal, seperti itu. Nah, saya kuliah selama 3 tahun atau 4 tahun, boleh kalian jelaskan di situ. Terus selama mengikuti perkuliahan, saya juga mengikuti organisasi di perguruan tinggi. Misal organisasi apa, kalian jelaskan. Nah, kalau bisa malah misal kalian daftar di Kementerian Agama, kalian ikut organisasi keagamaan di kampus. Nah, itu kalian udah mendapat nilai yang positif dari pewawancara. Terus kemudian kalian biasanya ditanya ini, loh, kenapa kalian ingin menjadi PNS? Padahal PNS itu gajinya sedikit, kayak gitu. Nah, itu pasti keluar teman-teman. Itu biasanya keluar. Nah, kalau aku, tipsnya dari aku, jawabanku ya teman-teman. Yang pertama, tidak dipungkiri ya teman-teman, kenapa kita mendaftar PNS? Itu pasti semua tentang materi. Yang aku maksud materi itu, pasti semua orang kan butuh materi. Meskipun sebelum menjadi PNS, kita bekerja di perusahaan yang gajinya jauh lebih besar daripada PNS, tapi menurut aku kalian lebih baik jawab seperti ini. Saya tahu PNS itu gajinya tidak sebesar ketika saya bekerja di perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya. Tapi saya lebih memilih menjadi pegawai negeri sipil karena yang pertama, ketika saya menjadi pegawai negeri sipil, saya bisa melanjutkan kuliah saya lagi. Misal sekarang kita masih ijazah D3 atau S1, kita bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Karena kalau di perusahaan atau instansi swasta, saya akan kesulitan untuk mengembangkan ilmu yang saya miliki dan saya akan kesusahan ketika saya ingin menjadi lebih maju lagi karena perusahaan atau instansi tempat saya bekerja itu tidak mengizinkan saya untuk melanjutkan kuliah. Nah, kalau menjadi pegawai negeri sipil, saya lebih memiliki peluang yang besar untuk melanjutkan kuliah. Dan ketika saya sudah lulus untuk kuliah, maka saya bisa mengembangkan dan mengabdi untuk instansi yang saya daftar. Jadi, selalu hubungkan dengan kontribusi Anda untuk instansi yang kalian daftar. Jangan kalian malah curhat pribadi tentang karena kondisi perusahaan saya yang kemarin malah bla 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 bla. Karena instansi swasta yang kemarin saya bekerja di sana kondisinya begini-begini. Jangan teman-teman. Jadi saran aku, kalian jelaskan kenapa kalian milih untuk menjadi PNS, itu kalian jelasin seperti itu.
Terus biasanya pertanyaannya itu, apa kelebihan dan kekuranganmu? Coba jelaskan gitu. Nah, aku saranin ketika kalian menjelaskan kelebihan dan kekurangan itu, yang pertama, untuk kelebihan boleh kalian jelaskan semua, tapi menurut aku jangan sampai yang berlebihan. Contohnya, saya berani lembur dari hari Senin sampai hari Minggu, dari pagi sampai malam, itu terlihat tidak masuk akal, teman-teman. Dan pewawancara malah tidak akan merespon yang baik untuk jawaban yang seperti itu. Kalian jawab saja kelebihannya, saya siap bekerja keras, saya siap bekerja lembur, atau saya siap bekerja dalam teamwork, jangan bekerja sendirian. Karena dalam instansi pemerintah itu biasanya dibutuhkan orang-orang yang bisa bekerja dalam teamwork. Terus saya mampu berinovasi dalam kegiatan ini. Misal kalian ahli di bidang apa? Misal di perpustakaan, di arsiparis, di pengadministrasi, di dosen, di keuangan. Nah, kalian bisa nih berinovasi. Saya bisa berinovasi membuat aplikasi apa, kayak gitu. Itu kalian langsung mendapat nilai positif dari pewawancara. Kalian akan mendapat nilai plus. Terus kemudian kalau untuk kelemahan, jangan keluarkan watak kalian. Karena menurut orang Jawa, watak kui ora iso diobati, tapi kalau watuk kui iso diobati. Yang artinya kalau watak itu nggak bisa dirubah, kalau watuk itu batuk itu bisa diobati. Nah, kalian kalau menjelaskan kekurangan, kalian jelasin aja kekurangannya. Contohnya untuk kekurangan itu kalian bisa menjawab sifat kalian yang tidak terlalu berat. Misalnya hanya kekurangan yang bersifat wajar, yang sepele, bukan yang bersifat seperti saya orangnya moody, saya orangnya egois, saya orangnya terlalu berambisius. Itu jangan yang berhubungan dengan watak kalian. Jadi kalian jawab kekurangan kalian itu yang bersifat wajar dan sepele, yang kira-kira bisa diperbaiki. Nah, kalian juga harus menjawab kelebihan dan kelemahan itu yang seimbang. Maksudku seimbang di sini, jangan sampai kelebihan kalian itu terlalu banyak tapi kalian tidak menyebutkan kelemahan kalian sama sekali. Terus ada lagi nanti pertanyaan, jika kamu diterima di sini, apa yang kamu lakukan untuk instansi ini? Biasanya kalian ditanya kontribusi untuk instansi. Nah, kalian jawab, tapi cermati dulu pertanyaan itu dengan spesifik dan mendetail. Nah, di sini kalian dites untuk seberapa besar kontribusi Anda untuk instansi yang kalian daftar. Nah, contohnya kalian menciptakan inovasi yang benar-benar membangun instansi tersebut, membangun citra instansi tersebut, apalagi ide kalian itu dengan low budget, itu menambah nilai plus hasil wawancara kalian, teman-teman. Seperti itu ya. Kalian harus memikirkan nih, aku ingin berkontribusi apa sih untuk instansi yang aku daftar. Nah, seperti itu. Semoga video aku bermanfaat buat kalian semua. Aku doain kalian lolos untuk seleksi kompetensi bidangnya, karena kalian tinggal selangkah lagi akan menjadi ASN atau CPNS. Dan aku doain kalian lolos. Selalulah belajar, berlatih, berdoa, selalu ikhtiar. Kalau pengalamanku boleh aku sharing, aku waktu itu rajin untuk beribadah. Kalian boleh menjalankan, karena aku muslim, aku sholat sunnahnya itu aku kentengi. Kalau bisa kalian puasa, teman-teman. Nah, insya Allah akan memberikan jalan yang terbaik buat kalian semua. Dan terima kasih sudah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.